Bayangkan sebuah malam yang sunyi tiba-tiba pecah oleh fenomena yang mengguncang iman dan akal sehat manusia. Sebuah salib raksasa di puncak gunung bergerak sendiri, memancarkan cahaya terang yang menembus kabut dan menyorot ribuan mata terpaku di bawahnya. Ribuan orang, dari warga desa hingga peziarah dan ilmuwan, berkumpul menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan, antara iman, ketakutan, dan kekaguman. Cahaya itu hangat, sosok misterius tampak, doa bergema, dan dunia terpesona. Fenomena ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah misteri yang menyatukan manusia, meninggalkan pesan abadi bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita pahami. Sebuah desa kecil di kaki gunung yang sunyi tiba-tiba menjadi bahan perbincangan. Desa itu selama ini dikenal damai, dihuni oleh masyarakat religius yang hidup sederhana dengan tradisi lama yang masih dipegang erat. Di atas puncak gunung, berdiri sebuah salib raksasa dari beton dan besi yang menjulang setinggi puluhan meter. Salib itu bukan sekadar monumen, melainkan simbol keimanan yang telah ada sejak beberapa dekade lalu dan diyakini membawa berkat bagi seluruh wilayah. Warga desa kerap naik ke puncak pada siang hari untuk berdoa, menyalakan lilin, atau sekadar merenung. Namun, sejak awal berdirinya, mereka juga percaya bahwa salib itu menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar karya manusia. Konon, para tetua desa pernah mengingatkan bahwa gunung tersebut memiliki rahasia yang tidak boleh diganggu pada malam hari. Peringatan itu diwariskan turun-temurun, meski banyak anak muda menganggapnya hanya cerita lama yang tak masuk akal. Beberapa tahun belakangan, cerita-cerita aneh mulai muncul. Ada yang mengaku mendengar bunyi besi berderit dari arah puncak ketika malam gelap. Ada pula yang merasa melihat cahaya samar di sekitar salib. Meski demikian, tidak ada yang berani memeriksa lebih dekat karena rasa takut bercampur hormat pada simbol suci itu. Warga hanya membicarakannya diam-diam di warung kopi atau di pertemuan gereja, seolah fenomena itu tabu untuk diungkapkan terbuka. Keberadaan salib tersebut sejatinya menjadi kebanggaan desa. Ribuan orang setiap tahun mendakinya pada hari raya tertentu, membawa sesajen doa dan syukur. Namun, rasa bangga itu belakangan berubah menjadi rasa penasaran yang menakutkan. Bayangan bahwa salib yang diam selama puluhan tahun ternyata memiliki kehidupan sendiri membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah itu benar-benar buatan manusia semata, atau ada kekuatan lain yang bekerja di dalamnya? Di tengah keraguan itu, orang-orang tua semakin keras memberi peringatan. Mereka mengatakan gunung itu adalah tempat roh-roh lama bersemayam, dan salib raksasa didirikan bukan hanya untuk menghormati iman, melainkan juga sebagai penyeimbang bagi energi yang tak terlihat. Mereka yakin, jika larangan mendekati puncak pada malam hari dilanggar, maka rahasia gunung akan menyingkap dirinya dengan cara yang mengejutkan. Namun generasi muda tidak semuanya percaya. Bagi mereka, kisah mistis hanyalah bumbu kehidupan desa. Beberapa pemuda justru tertantang untuk membuktikan bahwa cerita itu tidak benar. Mereka menunggu saat yang tepat untuk naik ke gunung pada malam hari, meski larangan telah ditegaskan berkali-kali. Diam-diam, rumor ini menyebar hingga menimbulkan ketegangan antara generasi tua dan muda. Situasi semakin mengganjal ketika seorang warga mengaku mendengar doa bergema di tengah malam dari arah salib, padahal tidak ada satupun orang yang naik ke atas. Suara itu terdengar seperti paduan ratusan mulut yang menyanyi, menggetarkan hati siapa saja yang mendengar. Laporan tersebut menjadi bahan perdebatan, ada yang menuduh si pelapor berbohong, namun ada pula yang percaya bahwa kejadian itu nyata. Hari demi hari, gunung itu semakin dianggap sebagai tempat misterius. Warga desa mulai merasa cemas, meski tidak ada bukti nyata yang bisa ditunjukkan. Beberapa keluarga bahkan melarang anak-anak mereka keluar rumah setelah senja. Namun, rasa penasaran tetap tak bisa ditahan. Banyak mata menengadah ke puncak gunung di malam hari, berharap bisa melihat sesuatu, sekaligus takut jika benar-benar terjadi. Suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi penuh ketegangan. Orang-orang berbisik tentang tanda-tanda langit, tentang cerita roh, dan tentang kemungkinan besar bahwa salib itu bukan sekadar monumen mati. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu. Rasa hormat, ketakutan, dan harapan akan sesuatu yang luar biasa. Di balik semua itu, tak seorang pun menyangka bahwa rahasia gunung akan segera terbongkar dengan cara yang mengguncang ribuan orang, membuat nama desa kecil itu mendadak dikenal luas, dan salib raksasa di puncak gunung menjadi pusat perhatian dunia. Ketenangan desa di kaki gunung itu pecah ketika seorang pendaki muda bernama Arman nekat naik ke puncak di tengah malam. Meski sudah diperingatkan orang tuanya,
Rasa penasaran jauh lebih besar daripada rasa takut. Berbekal senter kecil dan jaket tebal, ia mendaki perlahan, menembus kabut tipis yang menutupi jalur menuju puncak. Suara hening malam membuat langkahnya terasa semakin mencekam. Sesampainya di atas, ia berdiri terperangah menatap salib raksasa yang berdiri megah di bawah sinar bulan pucat. Arman mengaku awalnya tidak melihat apa-apa yang aneh. Salib itu tampak diam, dingin, dan kokoh sebagaimana biasanya. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Dari arah besi yang menjulang, terdengar suara berderit pelan, seperti logam tua yang digesek perlahan. Ia menyalakan senter, tetapi yang terlihat hanyalah bayangan besar salib itu. Tak lama setelah itu, ia menyadari bahwa posisinya mulai bergeser sedikit demi sedikit, seolah-olah salib itu berputar. Dalam ketakutan yang bercampur keterkejutan, Arman menunduk dan mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat bukan ilusi. Namun, ketika kembali menatap, ia jelas menyaksikan salib raksasa itu benar-benar bergerak, pelan tapi nyata, seperti sedang menghadap ke arah desa di bawah sana. Suasana mencekam membuat tubuhnya gemetar, dan ia segera berlari menuruni gunung dengan nafas tersengal. Sesampainya di desa, Arman langsung menceritakan kejadian itu kepada teman-teman dan keluarganya. Namun, sebagian besar warga hanya menanggapinya dengan tawa sinis. Mereka menganggap Arman terlalu lelah atau sekadar berhalusinasi karena naik gunung di malam hari. Beberapa orang bahkan menyebutnya hanya mencari perhatian dengan cerita menakutkan. Meski begitu, ada juga segelintir orang yang percaya, terutama para tetua desa yang merasa bahwa inilah saatnya rahasia gunung mulai menyingkap dirinya. Peringatan mereka selama ini bukanlah sekadar cerita kosong, melainkan benar-benar tanda bahwa salib itu menyimpan sesuatu yang besar. Mereka meminta warga lain lebih berhati-hati dan tidak menyepelekan apa yang diceritakan Arman. Kabar itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Di warung kopi, di jalanan desa, hingga di ladang, semua orang membicarakan pengakuan Arman. Ada yang semakin penasaran dan ingin membuktikannya sendiri, ada pula yang mulai dihantui ketakutan dan memilih tidak keluar rumah setelah malam tiba. Suasana desa yang biasanya hangat berubah menjadi penuh rasa curiga dan cemas. Arman sendiri tidak bisa tidur semalaman. Bayangan salib yang bergerak itu terus terulang di kepalanya. Ia merasa tubuhnya masih bergetar tiap kali mengingat detik-detik menegangkan itu. Dalam hatinya, ia yakin apa yang dilihatnya benar adanya. Namun, ia juga sadar bahwa tanpa bukti nyata, orang-orang akan terus meragukan ceritanya. Keesokan paginya, beberapa pemuda mulai berencana untuk ikut naik pada malam berikutnya. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah salib itu benar-benar bergerak atau tidak. Perdebatan sengit pun terjadi di antara warga. Ada yang menganggap itu hanya buang-buang waktu, ada pula yang merasa itu penting untuk membuktikan kebenaran. Di tengah perdebatan itu, seorang pendeta desa mencoba menenangkan warga. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, semua harus dihadapi dengan doa, bukan dengan rasa takut. Namun, kata-kata itu tak sepenuhnya meredakan kecemasan. Justru semakin banyak orang penasaran, dan rumor tentang salib bergerak mulai mengalir keluar desa, dibawa oleh para pedagang dan tamu yang singgah. Tak ada yang tahu, cerita yang bermula dari seorang pemuda itu akan menjadi awal dari peristiwa besar. Malam pertama yang hanya disaksikan Arman ternyata hanyalah pembuka dari fenomena yang jauh lebih dahsyat, yang kelak akan mengundang ribuan orang datang dan menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Desa kecil di kaki gunung yang biasanya sepi kini mendadak berubah menjadi lautan manusia. Kabar tentang salib raksasa yang bergerak di malam hari menyebar lebih cepat daripada api yang menjilat ilalang kering. Mulanya hanya beberapa orang luar desa yang penasaran, lalu jumlahnya membengkak menjadi ratusan, hingga akhirnya ribuan orang tumpah ruah datang dari berbagai kota. Jalan sempit menuju desa macet total, dipenuhi kendaraan yang membawa peziarah, wartawan, dan orang-orang yang hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Warga desa yang awalnya takut kini terhimpit rasa penasaran kolektif. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan cerita itu sebagai rahasia kecil. Setiap rumah penuh dengan tamu, setiap lapangan menjadi tempat orang berkumpul, dan suara doa terdengar di mana-mana. Malam yang biasanya gelap dan lengang berubah menjadi bising oleh derap langkah manusia dan cahaya lampu senter yang bergerak seperti bintang-bintang kecil di kaki gunung. Ketegangan memuncak ketika jam malam tiba. Ribuan mata tertuju pada puncak gunung yang diselimuti kabut tipis. Udara dingin menusuk tulang, namun tidak satupun orang yang beranjak.
Semua menunggu detik-detik yang akan menentukan apakah cerita itu hanya omong kosong belaka atau sebuah kenyataan yang mengguncangkan iman dan logika. Beberapa wartawan bahkan menyiapkan kamera besar untuk merekam setiap detik. Telepon genggam diangkat tinggi, live streaming mulai berjalan, dan media sosial dipenuhi tanda pagar tentang misteri salib bergerak. Atmosfer yang terbangun tidak lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan seperti menunggu sebuah peristiwa besar yang bisa mengubah pandangan hidup banyak orang. Lalu, tepat ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Salib raksasa yang berdiri tegak itu tiba-tiba bergetar pelan, seperti digoyang oleh tangan tak terlihat. Mula-mula gerakannya begitu halus, hingga orang mengira itu hanya ilusi mata. Namun perlahan, salib itu benar-benar tampak bergeser, seolah memutar tubuhnya menghadap bulan yang bersinar terang di langit. Teriakan histeris pecah dari kerumunan. Ada yang berlari menjauh, ada pula yang langsung berlutut dan menangis. Doa-doa dilantunkan dengan suara gemetar, sementara sebagian orang justru bertepuk tangan seperti menyaksikan pertunjukan langka. Ribuan orang menyaksikan keajaiban itu bersama-sama, dan tidak ada satupun yang bisa menyangkal apa yang mereka lihat. Fenomena itu nyata, bukan sekadar cerita. Di antara ribuan orang, ada wajah-wajah yang pucat karena ketakutan. Beberapa orang mengaku merasakan hawa dingin luar biasa, seperti ada sesuatu yang merambat melalui tubuh mereka. Ada pula yang bersumpah mendengar suara nyanyian samar, seperti paduan suara yang datang dari balik kabut. Misteri itu semakin menambah kehebohan malam tersebut. Video kejadian langsung menyebar ke seluruh dunia maya. Komentar membanjiri platform media sosial. Ada yang menyebutnya mukjizat Tuhan, ada yang menuduh rekayasa, dan ada pula yang mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Namun satu hal pasti, malam itu salib raksasa di gunung menjadi pusat perhatian ribuan orang sekaligus sorotan mata dunia. Warga desa yang awalnya diliputi ketakutan kini justru dilanda kebingungan. Mereka tak menyangka cerita yang hanya dipercayai sebagian kecil orang kini benar-benar terbukti di depan mata banyak saksi. Desa yang sepi mendadak berubah menjadi pusat ziarah, dengan orang-orang yang rela tidur di jalan demi menunggu malam berikutnya. Malam itu menjadi sejarah. Ribuan orang yang berkumpul menyaksikan peristiwa yang sama akan membawa cerita itu pulang ke daerah masing-masing, dan tidak ada yang tahu bahwa kejadian tersebut hanyalah awal dari serangkaian fenomena lebih besar yang akan mengguncang negeri ini. Fenomena salib raksasa yang bergerak di puncak gunung kini bukan lagi sekadar cerita desa terpencil. Video amatir yang direkam ribuan orang menyebar ke media sosial dan diberitakan oleh berbagai stasiun televisi nasional. Dalam hitungan jam, kabar itu menghiasi halaman utama portal berita, lengkap dengan judul-judul dramatis yang memancing rasa penasaran publik. Fenomena ini kemudian memicu perdebatan luas, ada yang meyakininya sebagai mukjizat, ada pula yang menyebutnya sekadar tipuan optik atau rekayasa terencana. Kehebohan semakin menjadi-jadi ketika sejumlah tokoh agama menanggapi fenomena itu secara terbuka. Ada yang menilai bahwa pergerakan salib adalah tanda peringatan dari Tuhan, sementara lainnya lebih berhati-hati, meminta masyarakat tidak buru-buru menyimpulkan tanpa penyelidikan lebih lanjut. Ceramah, khutbah, hingga diskusi publik di televisi membicarakan hal yang sama. Apakah ini sebuah tanda ilahi atau sekadar kebetulan yang dibesar-besarkan? Di sisi lain, pemerintah daerah merasa perlu turun tangan. Melihat ribuan orang terus berdatangan ke desa kecil itu, mereka khawatir akan terjadi kekacauan dan masalah kesehatan. Jalanan macet, suplai logistik tersendat, dan desa yang kecil tidak mampu menampung begitu banyak orang dalam waktu singkat. Aparat keamanan mulai berjaga di pintu masuk desa, sementara tim medis didatangkan untuk mengantisipasi keadaan darurat. Sementara itu, pihak gereja setempat mengambil sikap hati-hati. Mereka membentuk tim khusus yang terdiri dari rohaniwan dan sukarlawan untuk mengatur arus peziarah dan memastikan bahwa fenomena ini tidak menimbulkan keributan di kalangan jemaat. Beberapa pendeta bahkan ikut naik ke gunung pada malam hari untuk berdoa di bawah salib raksasa, berharap bisa memahami makna dari peristiwa misterius tersebut. Kedatangan para peneliti dan ilmuwan semakin menambah sorotan. Dengan membawa berbagai peralatan, mereka berusaha mencari penjelasan rasional. Ada yang memeriksa kemungkinan pergeseran tanah di bawah fondasi salib, ada pula yang mengukur kekuatan angin di puncak gunung. Namun sejauh ini, semua data yang terkumpul tidak mampu menjelaskan bagaimana mungkin struktur beton dan besi setinggi itu bisa bergerak dengan sendirinya tanpa ada kerusakan yang terlihat. Keanehan lain justru semakin memperkeruh suasana. Beberapa saksi mengaku bahwa salib hanya bergerak ketika malam benar-benar larut,
dan berhenti tepat sebelum fajar. Perilaku ini semakin sulit dijelaskan oleh teori ilmiah apapun, karena tidak ada pola alamiah yang bisa mengatur waktu sedemikian konsisten. Sebagian besar ilmuwan akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa mereka butuh penelitian lebih lama untuk memastikan penyebabnya. Di media sosial, diskusi semakin liar. Ada yang mengaitkan fenomena itu dengan tanda akhir zaman, ada pula yang berspekulasi tentang keberadaan energi gaib di sekitar gunung. Kelompok skeptis menuduh bahwa semua ini hanyalah rekayasa warga desa untuk menarik wisatawan. Namun sulit dibantah ketika ribuan saksi dari berbagai daerah mengaku melihat hal yang sama dengan mata kepala sendiri. Warga desa sendiri berada dalam posisi dilematis. Mereka bangga karena kampung mereka kini dikenal seantero negeri, tetapi juga resah dengan arus manusia yang datang tanpa henti. Ladang yang biasanya menjadi tempat bercocok tanam berubah menjadi lahan parkir darurat, dan rumah-rumah warga dipenuhi tamu yang ingin bermalam. Desa yang sebelumnya sunyi kini seperti pasar malam yang tak pernah tidur. Ketegangan antara iman dan sains semakin tajam. Kaum beriman melihat fenomena ini sebagai jawaban doa, sementara kalangan rasionalis tetap mencari celah penjelasan logis. Namun, satu hal yang tidak bisa diingkari, malam demi malam, salib raksasa itu terus bergerak di hadapan ribuan orang, menjadi tontonan sekaligus misteri terbesar yang pernah mengguncang negeri. Fenomena ini akhirnya menandai babak baru dalam sejarah desa kecil itu. Tidak lagi hanya jadi bahan bisik-bisik, salib bergerak ini resmi menjadi peristiwa nasional, bahkan internasional, dengan mata dunia menyorot puncak gunung yang dulu dianggap sunyi. Semua orang menunggu jawaban, meski tak seorang pun benar-benar tahu apakah jawaban itu akan pernah datang. Upaya mencari jawaban terus dilakukan, tetapi semakin banyak yang diteliti, semakin sulit rasanya menemukan penjelasan masuk akal. Tim ilmuwan yang sudah berhari-hari berada di desa melaporkan tidak ada kerusakan pada fondasi beton salib raksasa. Tanah di sekitarnya stabil. Tidak ada tanda longsor atau pergeseran lempeng. Alat ukur angin pun menunjukkan kecepatan normal, jauh dari cukup untuk menggerakkan struktur baja setinggi puluhan meter. Hasil sementara ini justru mempertegas kebingungan, membuat misteri semakin tebal. Warga yang setiap malam naik ke bukit bersaksi bahwa fenomena itu tidak pernah gagal terjadi. Setiap kali jarum jam mendekati tengah malam, suasana di kaki gunung mendadak hening, lalu salib itu mulai bergeser perlahan. Anehnya, gerakan hanya berlangsung selama beberapa menit, seakan ada pola tertentu yang sudah ditentukan sejak awal. Setelah itu, salib kembali diam membisu, berdiri tegak seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Para peneliti mencoba menggunakan teknologi perekam getaran tanah dan kamera berkecepatan tinggi untuk menangkap detail pergerakan. Namun, hasil yang didapat tetap tidak memuaskan. Semua data menunjukkan tidak ada sumber eksternal yang memicu pergerakan tersebut. Seorang profesor bahkan dengan jujur mengakui kepada media bahwa fenomena ini di luar jangkauan logika teknik modern. Di sisi lain, fenomena suara misterius ikut menambah lapisan teka-teki. Beberapa peziarah mengaku mendengar bisikan samar ketika salib bergerak. Ada yang menyebutnya seperti suara doa, ada pula yang mendengarnya sebagai nyanyian paduan suara. Saksi yang duduk dekat puncak gunung bersumpah suara itu terdengar jelas, meski tidak ada pengeras suara atau alat musik di sekitar. Kesaksian itu membuat banyak orang percaya bahwa gerakan salib bukan sekadar fenomena alam, melainkan peristiwa spiritual. Masyarakat semakin terbelah. Sebagian besar peziarah menganggap hal ini sebagai bukti nyata bahwa Tuhan sedang menyampaikan pesan. Mereka berlutut, menangis, dan berdoa setiap kali fenomena itu terjadi. Namun, kelompok skeptis tetap bertahan pada pandangan bahwa semua ini hanyalah ilusi massal atau trik yang belum terungkap. Perdebatan di ruang publik pun semakin panas, bahkan sampai menimbulkan pertikaian antar kelompok di media sosial. Meski demikian, kehadiran ribuan orang setiap malam tidak pernah surut. Mereka datang dari berbagai latar belakang, orang beriman, pencari sensasi, peneliti amatir, hingga turis yang hanya ingin melihat langsung. Semua berkumpul di kaki gunung, berharap menjadi saksi dari sesuatu yang dianggap luar biasa. Desa kecil itu seakan berubah menjadi panggung besar tempat misteri dipertontonkan tanpa naskah. Keunikan lain adalah bagaimana salib hanya bergerak di waktu malam. Pada siang hari, meski diawasi dengan kamera dan alat pemantau, salib itu tetap tegak tanpa sedikit pun pergeseran. Perbedaan drastis ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah fenomena ini terkait dengan posisi bulan atau siklus tertentu yang belum terpecahkan. Hingga kini,
Jawaban itu masih kabur, menyisakan rasa penasaran yang tak terpuaskan. Sebagian warga mulai khawatir bahwa misteri ini bisa membawa dampak buruk. Mereka takut jika fenomena itu ternyata bukan pertanda baik, melainkan peringatan akan sesuatu yang lebih besar. Namun, ada pula yang justru melihatnya sebagai anugerah. Desa mereka kini menjadi pusat perhatian nasional, bahkan internasional, dan dianggap sebagai tempat suci oleh sebagian peziarah. Para tetua desa hanya bisa mengingatkan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka yakin ada pesan tersembunyi yang lebih dalam daripada sekadar tontonan. Gunung ini sudah lama menyimpan rahasia. Kini ia hanya sedang membisikkan sebagian kecil kepada manusia, ujar salah seorang tetua dalam sebuah wawancara. Kata-kata itu menambah nuansa mistis yang sudah menebal di sekitar fenomena tersebut. Fenomena salib raksasa yang terus bergerak setiap malam akhirnya menjadi misteri besar yang tak kunjung terpecahkan. Tidak ada teori ilmiah yang bisa benar-benar menjawab, tidak ada kesimpulan agama yang bisa disepakati. Yang ada hanyalah ribuan orang yang terus menanti malam demi malam, berharap menemukan arti dari gerakan sunyi yang mengguncang hati mereka. Misteri ini seolah ingin tetap menjadi misteri, menantang akal sehat sekaligus memperdalam rasa iman. Ketika fenomena salib raksasa terus berulang setiap malam, perdebatan di kalangan masyarakat semakin meruncing. Ada yang menganggapnya sebagai tanda mukjizat, sebuah pernyataan ilahi yang diberikan kepada umat manusia. Namun, tak sedikit pula yang menilai itu sebagai peringatan keras tentang sesuatu yang lebih besar akan datang. Dari mimbar gereja hingga forum diskusi di televisi, pertanyaan yang sama terus diajukan. Apakah salib yang bergerak adalah hadiah, atau justru teguran? Seorang pendeta tua di desa itu mengungkapkan sebuah cerita lama yang membuat banyak orang terdiam. Ia menyebutkan bahwa di masa lalu, nenek moyangnya pernah mendengar nubuat tentang salib yang suatu hari akan hidup untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Menurut kisah itu, pergerakan salib adalah tanda awal sebelum terjadinya perubahan besar di dunia. Kisah ini, meski dianggap dongeng oleh sebagian orang, kini mendapatkan perhatian serius. Warga desa mulai menunjukkan reaksi berbeda. Sebagian memilih berbondong-bondong naik ke gunung untuk berdoa lebih lama dari biasanya. Mereka percaya dengan bersujud di bawah salib, mereka akan terlindungi dari mara bahaya. Namun, sebagian lain justru merasa takut dan mulai meninggalkan desa. Mereka khawatir fenomena ini adalah isyarat akan datangnya bencana, dan desa kecil itu bisa menjadi pusat malapetaka. Situasi semakin tegang ketika beredar isu bahwa beberapa orang mengalami mimpi aneh setelah menyaksikan salib bergerak. Ada yang bermimpi melihat laut merah darah, ada yang mendengar teriakan ribuan suara memanggil-manggil dari langit. Meski sulit dibuktikan, kesaksian itu membuat banyak orang semakin yakin bahwa apa yang terjadi bukanlah peristiwa biasa. Rasa takut bercampur iman menebarkan suasana mencekam di seluruh penjuru desa. Media nasional kembali membumbui pemberitaan dengan nada dramatis. Judul-judul berita menuliskan kata, tanda, peringatan, bahkan, akhir zaman. Gambar orang-orang yang menangis, berdoa, atau pingsan di kaki gunung disiarkan berulang kali. Fenomena ini kemudian menjadi magnet yang tidak hanya memancing peziarah, tetapi juga kelompok-kelompok religius dari berbagai daerah yang ingin ikut menafsirkan maknanya. Pihak pemerintah mencoba meredam kepanikan dengan menekankan bahwa masyarakat harus tetap tenang. Namun, usaha itu sulit membendung arus kepercayaan yang berkembang. Tiap malam, jumlah peziarah terus bertambah. Bahkan beberapa datang dengan membawa anak-anak mereka, percaya bahwa melihat fenomena salib bergerak adalah berkah sekaligus perlindungan. Desa kecil itu akhirnya berubah menjadi semacam tempat ziarah raksasa tanpa pernah direncanakan sebelumnya. Para ahli agama dari berbagai denominasi pun mulai bersuara. Ada yang menekankan bahwa apapun yang terjadi, manusia harus memaknainya sebagai panggilan untuk memperbaiki diri, bukan sekadar tontonan. Ada juga yang lebih keras, menyebut bahwa jika umat tidak segera bertobat, peringatan ini akan diikuti dengan bencana yang lebih nyata. Perbedaan tafsir semakin membuat masyarakat bingung, tetapi juga semakin menambah ketertarikan publik untuk terus mengikuti perkembangan. Warga desa yang sebelumnya hidup damai dengan kesederhanaan kini terbagi dalam dua kubu. Kubu pertama melihat peristiwa ini sebagai mukjizat yang membawa nama baik desa, sementara kubu lainnya menilai bahwa hal ini adalah pertanda buruk yang bisa mendatangkan malapetaka bagi seluruh daerah. Pertentangan itu bahkan sampai memengaruhi kehidupan sehari-hari, dengan sebagian warga memilih menutup diri, sementara yang lain membuka rumah mereka bagi para peziarah.
Di balik semua hiruk-pikuk itu, salib raksasa tetap tegak dan misterius. Malam demi malam ia bergerak, lalu berhenti, tanpa meninggalkan petunjuk jelas apa maksud dari semua itu. Tidak ada suara keras, tidak ada bencana besar yang mengikuti, hanya gerakan perlahan yang seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia dengan mudah. Fenomena ini tetap berdiri di antara keyakinan dan ketakutan. Pada akhirnya, masyarakat hanya bisa menunggu dan bertanya-tanya, apakah salib itu sedang menunjukkan cinta ilahi yang besar, atau justru memberi peringatan bahwa dunia sedang menuju masa-masa sulit? Tidak ada yang tahu jawaban pasti. Yang jelas, salib yang bergerak setiap malam telah mengguncang hati ribuan orang, menempatkan mereka di persimpangan antara iman, rasa takut, dan rasa ingin tahu yang tak pernah terjawab. Malam itu, ribuan orang kembali berkumpul di kaki gunung dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa takut, harapan, penasaran, dan keyakinan yang menyatu menjadi satu suasana tegang. Desa kecil yang biasanya gelap kini diselimuti cahaya lampu, obor, dan layar kamera dari berbagai penjuru. Semua orang menunggu dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah salib raksasa itu akan kembali bergerak seperti malam-malam sebelumnya atau justru menghadirkan sesuatu yang lebih besar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti jalur menuju puncak, membuat suasana semakin mistis. Anak-anak menangis ketakutan di pelukan orang tuanya, sementara para lansia berdoa dengan wajah pucat. Wartawan dari stasiun televisi nasional dan internasional menyiapkan kamera besar, memastikan tidak ada satu detik pun yang terlewat. Malam itu bukan lagi sekadar tontonan, melainkan momen sejarah yang diyakini akan dicatat dunia. Ketika jarum jam menunjuk ke tengah malam, semua mata menatap ke arah salib. Seperti biasa, terdengar bunyi berderit pelan yang menjadi tanda awal. Salib raksasa itu mulai bergerak perlahan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Gerakan itu lebih kuat, lebih jelas, dan membuat semua orang terdiam terpaku. Perlahan tapi pasti, salib itu menunduk, seolah memberikan hormat kepada kerumunan manusia di bawahnya. Teriakan histeris segera menggema. Sebagian orang jatuh berlutut sambil menangis. Ada yang menjerit memohon ampun, dan ada pula yang tidak sanggup berdiri karena tubuh mereka gemetar hebat. Suasana menjadi kacau, tetapi dalam kekacauan itu, semua orang menyaksikan keajaiban yang tak bisa dibantah. Salib raksasa itu bukan hanya bergerak. Ia sedang menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam. Tak lama setelah itu, sebuah cahaya terang muncul dari tubuh salib. Cahaya itu memancar ke langit, menembus kabut malam, dan menyinari seluruh desa di bawahnya. Warna cahaya begitu lembut namun menyilaukan, membuat orang-orang menutup mata dengan air mata yang mengalir deras. Cahaya itu terasa hangat, seakan memeluk ribuan orang yang menyaksikannya. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan samar berbentuk manusia di tengah cahaya itu. Ada yang bersumpah melihat sosok berjubah putih dengan tangan terentang, ada yang mengaku mendengar suara lembut menyeru agar manusia kembali kepada jalan kebenaran. Kesaksian ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa malam itu mereka tidak sekadar menyaksikan fenomena aneh, melainkan mengalami sebuah pengalaman spiritual yang tak ternilai. Cahaya itu bertahan cukup lama, membuat seluruh desa terhanyut dalam doa dan tangisan. Bahkan orang-orang yang awalnya skeptis tidak bisa berkata-kata melihat kenyataan di depan mata. Kamera televisi dan ponsel berhasil merekam detik-detik tersebut, tetapi banyak orang percaya bahwa rekaman tidak akan pernah mampu menangkap keajaiban sebenarnya yang mereka rasakan di hati. Setelah beberapa saat, cahaya itu perlahan meredup. Salib kembali tegak, berdiri kokoh seperti biasanya, tidak lagi bergerak. Hening panjang menyelimuti ribuan orang yang masih tertegun, sulit percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Suasana itu kemudian berubah menjadi riuh oleh doa, pujian, dan tangisan syukur. Malam itu, desa kecil di kaki gunung menjadi pusat iman dan misteri bagi dunia. Sejak kejadian itu, salib raksasa tidak pernah lagi bergerak. Malam-malam berikutnya berlalu biasa saja, seolah fenomena itu hanya datang sekali untuk meninggalkan pesan besar. Namun, bagi ribuan orang yang menjadi saksi, pengalaman itu akan selamanya terukir dalam hidup mereka. Cerita tentang cahaya yang menembus langit dari salib di puncak gunung menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Rahasia sesungguhnya tak pernah benar-benar terungkap. Ilmuwan tidak bisa menjelaskan, pemerintah tidak bisa memberikan jawaban, dan bahkan para rohaniwan hanya bisa menafsirkan sesuai iman masing-masing. Namun, bagi mereka yang ada di sana malam itu,
Jawaban sebenarnya sudah tertulis di hati mereka. Salib raksasa itu bergerak bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menyentuh jiwa manusia, mengingatkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segala pengetahuan manusia. Setelah malam fenomenal di puncak gunung itu, berita tentang salib raksasa yang bergerak dan memancarkan cahaya terang menyebar ke seluruh negeri. Media nasional dan internasional menyorot desa kecil yang sebelumnya hampir tak dikenal. Televisi, radio, portal berita, bahkan media sosial dipenuhi komentar dan spekulasi dari orang-orang yang penasaran atau ingin memahami makna kejadian itu. Setiap salinan video yang diunggah menjadi viral, membuat desa itu mendadak terkenal seantero negeri. Ribuan orang dari berbagai daerah mulai merencanakan kunjungan ke desa. Peziarah, ilmuwan, jurnalis, dan peneliti spiritual berdatangan secara bergelombang. Jalanan utama desa kembali dipenuhi kendaraan, dan setiap rumah warga yang sebelumnya tenang kini menjadi penginapan darurat bagi para tamu yang ingin menyaksikan fenomena secara langsung. Desa kecil itu berubah menjadi pusat perhatian nasional, dengan pengaruh sosial dan budaya yang tak pernah terjadi sebelumnya. Fenomena salib yang sempat hanya dikenal warga desa kini menjadi bahan perdebatan publik. Di kota-kota besar, orang berkumpul untuk menonton siaran langsung, sambil membahas kemungkinan makna spiritual atau ilmiah di balik gerakan salib. Beberapa tokoh agama mengadakan ceramah khusus untuk membahas fenomena tersebut, menekankan perlunya refleksi spiritual dan kembali pada nilai-nilai moral yang diakini penting. Ilmuwan dari berbagai disiplin terus berupaya menganalisis kejadian tersebut. Mereka membawa peralatan modern untuk merekam, mengukur, dan mencari penjelasan rasional. Namun semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin terlihat bahwa fenomena ini berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan konvensional. Banyak ahli yang mengaku kagum sekaligus frustrasi, karena tidak ada teori yang mampu sepenuhnya menjelaskan apa yang mereka saksikan. Di sisi lain, rumor mulai berkembang tentang kemungkinan keajaiban lain yang akan muncul. Beberapa orang percaya bahwa salib itu hanyalah awal dari serangkaian tanda yang lebih besar. Spekulasi ini membuat banyak kelompok keagamaan melakukan perjalanan ke desa untuk mencari petunjuk lebih lanjut, sekaligus menawarkan doa dan perlindungan bagi pengunjung lainnya. Suasana desa menjadi campuran antara ketakutan, kagum, dan harapan spiritual yang mendalam. Sekolah-sekolah di sekitar desa bahkan menyesuaikan jadwal kegiatan mereka, karena banyak siswa dan guru ingin melihat fenomena itu secara langsung. Beberapa lembaga pendidikan mengadakan kunjungan studi lapangan untuk menjelaskan peristiwa tersebut sebagai bagian dari kajian budaya dan keagamaan. Desa yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi dengan aktivitas yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari kegiatan penelitian hingga upacara doa massal. Masyarakat mulai menyadari bahwa fenomena ini bukan sekadar tontonan sementara. Banyak orang merasa perubahan besar sedang terjadi, bukan hanya pada desa, tetapi pada cara pandang seluruh negeri terhadap hal-hal gaib dan spiritual. Salib raksasa di puncak gunung menjadi simbol yang menyatukan ribuan orang, meskipun tafsiran masing-masing berbeda-beda, dari rasa kagum hingga ketakutan. Warga desa sendiri terbagi dalam beberapa kelompok. Sebagian merasa bangga karena desa mereka menjadi pusat perhatian, sedangkan sebagian lain khawatir fenomena ini membawa konsekuensi yang tidak diketahui. Ada yang mulai menutup rumahnya dari arus pengunjung, sementara yang lain membuka ladang dan halaman rumah sebagai area penginapan darurat. Desa yang dulu sederhana kini menghadapi tantangan logistik dan sosial yang belum pernah dialami. Ketegangan antara penjelasan ilmiah dan keyakinan spiritual semakin nyata. Di media sosial, diskusi mengenai mukjizat versus fenomena alam semakin memanas. Meski demikian, ribuan orang tetap berbondong-bondong datang setiap malam, berharap menjadi saksi langsung dari fenomena yang dianggap langka dan misterius ini. Semua orang sepakat bahwa mereka tidak ingin melewatkan pengalaman hidup yang bisa jadi hanya terjadi sekali seumur hidup. Malam demi malam, fenomena itu terus mengulang dirinya, meskipun tidak selalu sedramatis malam pertama. Cahaya dan gerakan salib tetap muncul, mengundang kagum dan ketakutan sekaligus. Desa kecil itu kini menjadi legenda hidup, simbol bahwa sesuatu yang awalnya misterius bisa menyebar dan mempengaruhi ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh negeri. Fenomena ini tidak lagi hanya soal gerakan salib, tetapi tentang bagaimana manusia merespons yang tidak dapat dijelaskan, antara iman, ketakutan, dan keingintahuan yang tak pernah puas. Fenomena salib raksasa di puncak gunung kini telah melampaui batas desa kecil tempatnya berada. Berita viral dan siaran langsung telah menjangkau seluruh negeri, bahkan media internasional ikut menyoroti peristiwa ini.
Wartawan dari berbagai negara berdatangan untuk melaporkan fenomena yang dianggap unik dan misterius. Banyak orang di luar desa menyaksikan dengan takjub, sementara sebagian ilmuwan internasional mulai merencanakan studi lanjutan untuk meneliti fenomena ini secara lebih mendalam. Para tokoh agama dari berbagai kepercayaan ikut memberikan tanggapan. Beberapa menyebutnya sebagai mukjizat yang menandakan kehadiran Tuhan secara nyata, sementara yang lain menekankan perlunya interpretasi hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Diskusi-diskusi intens berlangsung di televisi, radio, bahkan media sosial, membahas apakah pergerakan salib ini merupakan pertanda global, peringatan, atau fenomena spiritual yang hanya terjadi di lokasi tertentu. Ribuan peziarah terus berdatangan setiap malam. Mereka membawa doa, lilin, dan harapan, memadati jalan menuju puncak gunung. Desa kecil yang biasanya damai kini berubah menjadi pusat ziarah yang tidak pernah tidur. Lapangan terbuka menjadi area ibadah massal, sementara rumah-rumah warga dijadikan penginapan sementara. Tidak ada satu orang pun yang ingin melewatkan kesempatan menjadi saksi langsung dari fenomena yang bisa jadi hanya terjadi sekali dalam sejarah. Ilmuwan internasional mencoba memanfaatkan peralatan canggih untuk mengukur getaran, energi, dan cahaya yang terpancar dari salib. Beberapa perangkat berhasil mencatat perubahan mikroskopis dalam medan magnet di sekitar gunung. Namun hasilnya tetap belum bisa menjelaskan bagaimana salib raksasa bisa bergerak dan memancarkan cahaya begitu dramatis. Misteri ini semakin memperkuat kesan bahwa fenomena tersebut berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan manusia saat ini. Fenomena ini juga memicu gelombang teori dan spekulasi. Ada yang mengaitkan gerakan salib dengan energi alam, perubahan iklim, atau bahkan konspirasi teknologi rahasia. Sementara sebagian besar masyarakat lebih percaya bahwa kejadian itu adalah pertanda ilahi. Pertentangan antara logika dan iman, antara teori ilmiah dan pengalaman spiritual, menciptakan ketegangan yang meluas tidak hanya di desa, tetapi juga di kota-kota besar dan platform digital. Keberadaan salib raksasa yang bergerak perlahan tapi pasti telah mengubah kehidupan warga desa secara drastis. Mereka kini harus menghadapi arus manusia yang terus berdatangan, menjaga ketertiban, menyediakan logistik, dan mengelola keamanan. Meski bangga karena desa mereka menjadi pusat perhatian dunia, sebagian warga merasa kewalahan dan khawatir jika fenomena ini membawa konsekuensi tak terduga. Di tengah semua itu, banyak peziarah yang mengalami pengalaman pribadi yang mendalam. Beberapa mengaku mendapat pencerahan spiritual, ada yang merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, sementara yang lain mengaku disembuhkan dari penyakit fisik atau emosional. Cerita-cerita ini tersebar cepat, menambah aura mistis dan membuat fenomena salib raksasa semakin dianggap sebagai mukjizat global. Media internasional tidak hanya memberitakan gerakan salib, tetapi juga menyoroti respons manusia terhadap fenomena ini. Liputan yang dramatis, wawancara saksi, dan rekaman cahaya yang memancar dari puncak gunung membuat publik dunia penasaran. Fenomena ini menjadi simbol bagaimana misteri yang tak bisa dijelaskan dapat menyatukan ribuan, bahkan jutaan orang dalam pengalaman bersama, melampaui batas budaya dan bahasa. Beberapa pemerintah daerah lain mulai memperhatikan fenomena ini sebagai peluang pariwisata dan studi ilmiah. Mereka mengirim delegasi untuk mempelajari bagaimana desa mengatur arus pengunjung, menjaga ketertiban, dan tetap menghormati nilai-nilai lokal. Desa kecil itu kini menjadi contoh bagaimana fenomena spiritual dapat berdampak luas pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Malam demi malam, salib raksasa tetap bergerak dan memancarkan cahaya di hadapan ribuan mata. Dunia kini menyaksikan bukan hanya sebuah struktur besar yang misterius, tetapi juga bagaimana manusia bereaksi terhadap sesuatu yang melampaui logika. Fenomena ini telah mengubah desa kecil menjadi pusat perhatian global, menjadikannya simbol kekuatan iman, rasa penasaran, dan kekaguman manusia terhadap misteri yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya.